Lalu sekarang kita akan masuk ke segmen 6. Pada segmen ini saya akan membahas lebih lanjut fenomena cacat akustik yang ada di dalam ruangan. Pada segmen sebelumnya saya sudah membahas materi terkait dengan cacat akustik yang terkait dengan gema. Nah, di sini akan dibahas cacat akustik yang lainnya. Yang pertama adalah tidak mematakan suara. Jadi ada beberapa fenomena cacat akustik yang lain yang ada di dalam ruangan seperti ketidakmataan suara, adanya bayangan suara, dan pemfokusan suara. Ketidakmataan suara adalah apabila suara yang ada di bagian audiens atau penerima tidak mata di semua tempat, dan biasanya ketidakmataan suara ini disebabkan karena sumber suara yang dipantulkan secara spekuler oleh langit-langit yang datar. Jadi pada misalnya kasus ini dengan sumber suara yang seperti ini terjadi pantulan suara. Ini di bagian depan ada pantulan suara, ada juga pantulan suara di bagian belakang. Tapi karena bentuk atap yang datar ini, si pantulan suaranya cenderung berbeda-beda di area yang berbeda-beda juga. Jadi ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Kita pertama adalah memasang reflektor tidak sejajar di dekat langit-langit. Jadi pada dasarnya kita coba pasang sebuah reflektor. Misalnya pada kasus C ini, pada kasus B dan C, kita pasang sebuah reflektor di mana fungsinya adalah meratakan suara di bagian pendengar, terutama untuk yang di bagian belakang, karena kita pada dasarnya ingin mengendalikan suara langsungnya supaya agak lebih banyak dominan di bagian belakang, sehingga kita perlu pasang reflektor. Alternatif lain adalah membuat ceiling ini pada bentuk-bentuk tertentu tidak datar supaya suaranya datang ke belakang, atau dengan menggunakan desain ceiling berupa difusor. Yang kedua adalah bayangan suara. Bayangan suara adalah suatu area di mana pada dasarnya area tersebut terhalangi oleh sebuah bidang. Jadi misalnya kita pada kasus ruangan di sini, pada area di bawah sini dia tidak mendapatkan pantulan yang dominan dari ceiling karena terhalang oleh balkon, sehingga area di sini disebut dengan area bayangan suara atau shadow zone. Untuk solusinya kita bisa kalau pada kasus ini area di bawah balkonnya dibuat miring, sehingga kalau misalnya pada kasus di bawah ini kita masih bisa mendapatkan pantulan dari sisi bidang yang di atas di contoh gambar ini. Yang ketiga adalah pemfokusan suara. Pemfokusan suara ini terjadi apabila dinding belakang melengkung menyerupai elips spasial. Jadi kalau seperti ini contohnya. Nah, di sini suara dari sumber suara akan sangat fokus terdengar di daerah yang difokuskan ini, sehingga di satu area yang lain energi suaranya tidak terlalu kuat, sementara ada satu titik di mana energi suaranya sangat kuat. Bahkan pada beberapa kasus ini juga bukan hanya dari sini, tapi bisa jadi berbalik. Jadi apabila ada orang di sini, kalau misalnya dia berbicara, dia akan terdengar di sisi sumber suara, dan itu akan sangat mengganggu si pembicara di sumber suara. Fenomena ini kalau di Indonesia biasa terjadi di area di mana terdapat kubah yang besar. Jadi ada satu area di kubah itu di mana suaranya akan sangat terfokuskan dan kita perlu mengendalikannya. Cara pengendaliannya kita bisa memasang permukaan reflektif yang cembung. Jadi pada dasarnya kita kendalikan supaya pantulan di sini bersifat lebih difus dan tersebar lebih merata. Alternatif lain adalah sebenarnya digabung. Jadi materialnya tidak hanya material yang keras saja, tapi bisa juga kita kita pasang material yang sifatnya absorptif di sini. Alternatif lain juga bisa sebenarnya bukan digunakan cembung, tapi bentuknya walaupun bentuk dasarnya melengkung, kita bisa mainkan dengan misalnya ini ada sudutnya, sehingga suara tidak dipantulkan. Pada dasarnya suara tidak dipantulkan hanya pada satu titik. Itu tadi materi sedikit tentang cacat akustik. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya atau di segmen ke-7. Terima kasih.